بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Nama Allah Al-Waliyu dan Al-Mawla, wa huma ismani takarrara wuruduhuma fil Qur'an Al-Karim. Dua nama Allah ini, Al-Wali dan Al-Mawla, banyak terdapat dalam Al-Quran berulang-ulang. Qala Allah Ta'ala, diantaranya Allah berfirman menyebutkan namanya adalah wali atau maula. Amittakhadhu min dunihi awliya'a, apakah mereka mengangkat dari selain Allah Subhanahu wa taala wali-wali atau tuhan-tuhan penolong mereka. Karena wali maknanya adalah penolong. Al-wali penolong, ya, pemelihara, penjaga. Amittakhadhu min dunihi awliya, apakah mereka mengangkat atau mengambil daripada Allah wali-wali, maksudnya Tuhan-Tuhan yang mereka harapkan pertolongannya, pemeliharaannya, penjagaannya. Wallahu huwal waliyyu, padahal Allah lah dia al-wali. Dialah Allah penolong hambanya, penjaganya, pemeliharanya. Bahkan dialah wa huwa yuhyil mautah, yang menghidupkan yang mati. Adapun Tuhan-Tuhan yang mereka angkat dari selain Allah sebagai Tuhan, mereka tak hak dianggap sebagai wali, penolong, karena mereka bahkan mati tak memiliki kemampuan membangkitkan apa-apa yang mati. Wa huwa yuhyil mauta, padahal dialah yang menghidupkan segala yang mati, yang mengadakan daripada tak ada, ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah wali, Tuhan yang atas segala sesuatu maha berkuasa. Bukan yang mereka angkat dari selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang tak punya kekuasaan. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman tentang namanya Al-Wali, wa huwa alladhi yunazzilu ghaitha, dan dialah Tuhan yang telah menurunkan hujan min ba'di ma qanatu, setelah mereka merasa putus asa. Mana Tuhan-Tuhan selain Allah yang bisa dipuja agar menurunkan hujan? Tak ada. Masyarakat kita dipenuhi dengan, ya, polusi asap. Berhari-hari mereka minta agar Allah turunkan hujan. Bifadlillah, dengan karunianya turunlah hujan. Baik di negeri kita Batam ini, di Pekanbaru kabarnya juga telah turun hujan deras. Sebagian tempat belum, masih dipenuhi dengan asap karena ulah tangan manusia, kejahatan manusia. Adakah Tuhan-Tuhan selain Allah mampu mendatangkan hujan? Tak ada. Dialah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa huwa alladhi yunazzilu ghaitha, dialah yang menurunkan hujan min ba'di ma qanatu, setelah mereka hampir berputus asa. Mampukah Tuhan-Tuhan berhala yang disembah mendatangkan hujan? Tak mampu. Ya. Wa yanshuru rahmatah, dan dialah yang menyebarkan rahmatnya di seluruh alam semesta jagat raya ini. Tak ada yang lepas daripada rahmatnya. Mampukah Tuhan-Tuhan selainnya melakukan hal demikian? Tak mampu. Menyebarkan rahmatnya sehingga tak ada makhluk yang tak dapat rahmatnya. Semua dalam liangnya pun mendapatkan rahmatnya, mendapatkan makanannya, bantuannya. Allah berikan mereka, ya, ilham, insting untuk dapat mempertahankan diri mereka. Nampaknya kecil, tapi mereka merupakan makhluk yang dahsyat. Ada rajanya, ada prajurit-prajuritnya, ya. Mereka punya istana-istana, istana semut. Tak ada yang lepas daripada rahmatnya. Itu makhluk yang kecil. Wa yanshuru rahmatah, dan dia menyebarkan rahmatnya. Wa huwal waliyyu, dan dialah hakikatnya al-wali, Tuhan. Ya,
penolong hambanya, menjaga mereka, ya. Al-Hamid, yang maha terpuji dalam segala macam perbuatannya, dalam segala macam sifat-sifatnya, tak ada yang tercela. Adakah Tuhan selain Dia yang mampu menurunkan hujan? Adakah Tuhan selain yang mampu menyebarkan rahmat? Tak ada. Bahkan semuanya bergantung dengan rahmatnya. Jalla fi'ula. Allah berfirman dalam ayat lainnya, wa kafa billahi waliyya. Cukuplah Allah sebagai wali kita, penolong kita. Wa kafa billahi nasir. Cukuplah Allah sebagai nasir, pembantu kita. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam ayat lainnya, wa atasimu billah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Wa atasimu bihablillah. Ya, berpegang kokohlah kalian dengan Allah. Huwa maulakum, sesungguhnya Dialah maula kalian. Tadi wali, sekarang maula. Semuanya terambil dari kata-kata waliya, yaliya. Waliyun wa maula. Ya, waliya, yali bisa bermakna menjaga, memelihara, menolong. Maka darinya diambil kata-kata waliyun, karena Dialah Allah penolong, penjaga. Maula, tempat kita memohon pertolongan, tempat kita memohon penjagaan, pemeliharaan. Ya, itulah beda antara wali dan maula. Wali itu berfungsi isim fa'il. Dialah yang menolong, membantu, menyebarkan rahmat. Ya. Maula tempat orang minta tolong, tempat orang minta bantuan. Wa kafa billahi waliyya. Kata Allah, atasimu billah. Berpegang teguhlah kalian dengan Allah dalam segala kondisi kalian. Bergantung kepadanya. Jangan bergantung kepada makhluk. Yang semua makhluk ubun-ubunnya di tangan Allah. Kenapa dengan Allah? Karena huwa maulakum, Dia itu maula kalian, penolong kalian, pemelihara kalian, penjaga kalian. Maulakum. Fa ni'mal maula, dan Dialah senikmat-nikmatnya maula, sebaik-baik maula, sebaik-baik penolong, penjaga, pemelihara. Wa ni'man nasir, dan Dialah senikmat-nikmat pembantu, yang membantu kita. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, balillahu maulakum. Tetapi sebenarnya Allah lah maula kalian. Wa huwa khairun nasirin, Dialah sebaik-baik penolong kalian. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Dialah maula kalian, dan Dialah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, ditambahkan na jadi maulana. Diberikanlah gelar-gelar untuk manusia. Maulana, Malik al-Saleh contohnya. Arti maulana, Tuhan kami, tempat kami memohon pertolongannya, bantuannya. Maulana. Atau mendengar nama maulana, tinggal tambahkan na, maula asalnya. Tambahkan na, maulana, Tuhan kami. Jadi maula itu diartikan Tuhan. Tuhan itu biasanya yang memelihara, menjaga, menolong, sang budak. Itulah fungsi Tuhan, maula. Dia juga wali. Untuk mendengar nama wali, ya, 9 wali. Seolah-olah mereka lah yang menolong orang-orang beriman, menyebarkan dakwah, masukkan ke Islam, ya, membantu mereka dalam urusan dunia mereka dan akhirat mereka. Disebut wali. Ini bisa disebutkan untuk makhluk, bisa juga disebutkan untuk Allah. Wali murid, karena Dialah yang menolong sang anak, membelanya, membantunya, menjaganya, meliharanya, bayar uang SPP-nya. Kok tak bayar SPP berarti nggak sah jadi wali, cabut ke perwaliannya. Inilah makna maula atau wali secara akar bahasa. Wilayatullahi ta'ala wa tawallihi li'ibadihi naw'an. Jadi wilayatullah, pertolongan Allah, bantuan Allah, pembelaan Allah kepada hamba-hambanya itu, ya, naw'ani, dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, wilayatun ammah, pertolongan, bantuan, penjagaan yang sifatnya umum.
wilayah ammah. Maksudnya adalah wahiyya tasrifu subhanahu wa tadbiruhu li jami'il kainat. Maksudnya wilayah ammah adalah tasrifu subhanahu wa tadbiru jami'il kainat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur, mengurus seluruh makhluk. Ya, yang namanya Tuhan kerjanya mengatur, mengurus, memerintah, menjaga. Demikianlah Allah, Dia yang mengatur seluruh makhluk. Ya, memelihara mereka, menjaga mereka agar tetap eksis. Ya. Kalau Anda kata seorang Tuhan, menjaga hambanya jangan sakit, diberi obat, diberikan makan yang menyehatkannya. Ya. Jauhkan dari segala yang membahayakan dirinya. Demikianlah Allah Jalla fi'ula. Dialah wali dan maula seluruh makhluknya. Dia yang mengatur segala urusan makhluknya. Wa taqdiruhu 'ala al-ibadi ma yuridu min khair wa syarr. Dialah menentukan segala sesuatu terhadap hamba-hambanya. Segala sesuatu baik dia adalah hal yang baik ataupun buruk. Ya, bagi hamba Allah menentukannya. Perbuatan Allah tak ada yang buruk, semua baik. Efek daripada perbuatan Allah ini ada yang dinilai hamba buruk, seperti musibah, bencana, penyakit. Ya, dalam pandangan hamba buruk, di baliknya ada hikmah dan kebaikan. Ya, masukkan dengan takdir sini adalah al-maqdur, efek daripada ya perbuatan Allah dan garis ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada yang buruk dan yang baik menurut pandangan hamba. Tapi asal muasal sifat qudrah, sifat yakni pengaturan Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Bagaimana sakit Ustaz? Baik, baik. Bagi Allah semua tak ada yang buruk. Dengan penyakit itu kadang orang baru dia tahu diri, tunduk kepada Allah. Kalau enggak tak sakit-sakit jadi Firaun, cepat dia jadi Qarun, dibuat sakit. Jalla fi'ula. Wa taqdiru 'ala al-ibadi ma yuridu min khair wa syarr. Apapun ditentukan bagi hamba berupa kebaikan ataupun keburukan. Jadi maksudnya adalah ketentuan al-maqdur. Ya, yang ditakdirkannya. Al-maqdi. Itu maksudnya. Al-maqdi, al-maqdur itu makhluk. Tercipta dia dengan qudratullah, sifat. Qudratullah tak ada yang buruk, semua baik. Tapi al-maqdur, al-maqdi itu yang baik ataupun buruk menurut pandangan manusia hamba. Harus bedakan. Min khairin wa syarrin wa naf'in wa dhurrin. Segala sesuatu yang mendatang manfaat, madarat, itu dia yang mengaturnya. Wa itsbatu ma'anil mulki kullih lillahi ta'ala. Menetapkan semua makna kepemilikan hanyalah milik Allah. Wa annal ibada kullahum tau'u tadbirih. Semua makhluk itu di bawah pengaturan Allah. Enggak kok aku sendiri mengatur diriku. Ya, dalam perbuatan-perbuatan ikhtiariyah engkau atur dirimu sendiri. Tapi tidak semua perbuatan itu perbuatan ikhtiariyah kau bisa memilih. Demam itu pilihanmu. Menggigil pilihanmu, tak bisa kau pilih. Ya, kulitmu diciptakan hitam legam, hitam manis, sawo mateng, sawo busuk. Apakah itu bisa kau pilih? Tak bisa. Semua di bawah tadbir pengaturan Allah SWT. Orang kafir yang dia dalam akidah memilih kekufuran dengan ikhtiarnya, tapi dalam banyak hal tau'u tadbiri, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Jantungnya siapa mengatur? Nafasnya siapa yang mengatur? Semua anggota tubuhnya yang bergerak bersumber daripada otak, dari kalbunya siapa mengatur? Darah yang mancar pada setiap sudut dari anggota tubuhnya siapa mengatur? Dirinya sendiri. Kalau disuruh kita mengatur diri kita sendiri, ini jantung kau hidupkan sendiri, mati kita. Jantung kita siapa mengatur? Allah. Kalau ada yang sok paten, ya Tuhan, biar kuatur diriku sendiri. Nah, ini jantungmu, kuatur sendiri, mati dia.
Tidur istirahat jantungnya selesai, mati dia. Karena dihidupkannya sendiri, di-on-kannya, di-off-kannya. Allahu Akbar. Semua di bawah tadbir, tau'u tadbiri, di bawah kekuasaannya. Mukmin kafir semua. Ya. La khuruja li ahadin minhum an ufudi masyiati, tak ada yang mampu keluar satu orang pun dari mereka ya dari ketentuannya, wa syumuli qudratihi, dari kekuasaannya begitu luas. Datang bencana tsunami, orang kafir tak punya pilihan. Orang mukmin semua tak bisa kita memilih. Tunduk di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibuatnya pasang surut air laut. Ya. Awak mau mancing, surut pula laut tuh. Sampan tak bisa dijalankan. Kenapa? Sampannya di darat. Nunggu dulu air pasang. Kadang 1 jam, 2 jam, 3 jam. Bagaimana kau mengaku kau mengatur alam semesta? Kau tunduk kepada kemauannya. Tunggu dulu 3 jam baru naik air laut. Baru. Semua ta'u tadbiri di bawah pengaturannya. Diciptakannya ada orang berambut hitam legam, ada yang berambut pirang, macam-macam pirangnya pun ada yang kemerah-merahan, ada yang putih. Subhanallah. Diciptakannya uban supaya tahu kau sudah tua. Waja'akumun nadhir, datang kepadakan peringatan. Siap-siaplah berbekal, kau mau mati nih, mau berpindah ke alam lain. Uban itu kehendak kita atau tak kehendak kita? Siapa yang mengkehendaki di dalam hatinya, ya Allah, cepat aku berubah. Coba angkat tangan. Tak ada. Uban itu tahu tadbiri, di bawah kekuasaannya dia ngatur. Maunya awak tuh tak usahlah berubah-ubah oleh Allah. Tapi dia tak mau. Ya, supaya kau sadar, ini alarm nih. Nah, warning, kau udah berubah. Jangan macam-macam lagi. Ada yang mampu merubah ketentuan takdirnya, lepas daripada kekuasaannya, tak mampu. Wa hadza amrun yashmalul mu'mina wal kafir, dan perbuatan ini atau hal ini di mana Allah mengatur segalanya, mendatangkan segalanya, kebaikan, keburukan, itu adalah merupakan perkara yang mencakup seluruh makhluknya, baik mukmin maupun kafir. Semua di bawah pengawasannya, penjagaannya, pengaturannya, pertolongannya. Secara umum semua makhluk Allah tolong. Orang kafir itu ketika dia melahirkan, siapa nolong? Tuhan-Tuhannya itu menolong dia, Tuhan mamaknya yang menolong, Tuhan anaknya menolong. Coba dulu. Setengah mati dia terhidup mati mengeluarkan bayinya. Siapa yang menolong memudahkan bayi itu keluar? Subhanallah. Ya Allah Jalla wa'ala. Bidan katanya. Bidan yang menolong. Bidan itu hanya sekedar membantu sedikit saja. Tanpa bidan pun orang bisa mengeluarkan bayinya, melahirkan bayinya. Ya atau tidak? Allah yang memudahkan jalan. Subhanallah. Bagaimana rahim bisa membesar, memuat 3 kilo, 4 kilo dari kecil. Subhanallah. Adakah Tuhan-Tuhan selain Allah yang bisa membuat elastisnya rahim seperti ini? Tak ada. Tapi orang jarang-jarang berpikir hal semacam ini. Sok berkuasa menyembah Tuhan selain Allah. Wa yadullu hadha qaulullah ta'ala. Ia menunjukkan bahwa semua adalah makhluk diatur Allah, di bawah perwalian Allah Subhanahu wa taala, pengaturannya, penjagaannya, firman-Nya, "Tsumma ruddu ilallah maulahumul haq." Kemudian mereka kelak semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Dialah maula mereka sebenar-benarnya. Kemana kita kembali? Ke Batu Haji, Ustaz. Berapa lama kau di Batu Haji? Ya, nanti ke Tamiang, Ustaz. Kembalikan ke Tamiang sana. Tamiang berapa lama antum di Tamiang? Nanti ujungnya tsumma ruddu ilallah. Dikembalikan kepada Allah. Maulahumul haq, itulah Tuhan yang hak.
Kata Allah, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sungguhnya kepada Tuhanmu lah berujung segala suatu urusan kalian. Dan kita ini masih permulaan jalan, belum sampai kita kepada Allah Jalla fi'ula. Ya, kalau orang-orang sufi itu udah sampai dia, udah bergabung Allah sama dia, sehingga tak bisa lagi dibedakan antara diri dengan Tuhan. Itu orang sufi itu. Tumaruddu ilallahi maulahumul haq, kemudian mereka dikembalikan kepada Allah. Itulah maula mereka yang hak, yang sebenar-benar maula, Tuhan yang sebenar-benarnya. Ala lahul hukmu, ingatlah, ketahuilah, lahul hukmu, segala ketetapan itu miliknya. Baik al-hukmul kauni, ketetapan kauni, mendatangkan bencana, mendatangkan nikmat, mengirimkan angin, mengirimkan hujan. Ini namanya al-hukmul kauni. Selalu setiap kali ada kata-kata hukum, pasti dua kandungannya. Selalu, tak mungkin tidak. Pertama, al-hukmul kauni. Ketetapan kauni itu semuanya milik Allah. Ketetapan di alam jagat, di alam raya dan jagat raya ini semua milik Allah. Dia menerbitkan matahari timur, menenggelamkan di barat, mendatangkan musim dingin, musim hujan, musim es, musim durian. Ini namanya al-hukmul kauni. Miliknya, dia menetapkan. Berhala-berhala itu nggak bisa menetapkan. Kita buatlah ini sekarang musim durian. Tak bisa. Musim panas, musim dingin, musim asap. Ala lahul hukm. Ketahuilah, miliknya lah ketetapan al-hukmul kauni. Satu. Yang kedua, al-hukmu syar'i. Berupa segala macam perintah, segala macam larangan. Itu hak dia. Dia yang memerintah, dia yang melarang. Ya. Adapun membangkang akan dia berikan pelajaran supaya kembali tak membangkang jika dia cinta kepada hamba tersebut. Kadang-kadang kita tuh degil juga kita ini, kadang-kadang membangkang kita ini. Diberinya pelajaran. Ibaratnya guru dijewer supaya murid kembali duduk diam, menatap pelajaran, mendengarkan pelajaran. Begitulah dalam kehidupan awak nih. Degil kita kadang-kadang lari daripada aturannya. Akhirnya diberinya kita jeweran-jeweran, dibuatnya penyakit, dibuatnya sedih, galau. Ya, tunduklah kita kembali kepadanya. Maulah kita. Jadi hamba-hamba yang Allah inginkan baginya kebaikan. Berbuat salah diingatkan di dunia, diberikan jeweran-jeweran. Ala lahul hukmu, ketahuilah miliknya segala ketetapan al-kauni ataupun asyar'i, perintah, larangan, dia yang berhak. Wa huwa asraul hasibin, dan dialah yang begitu cepat menghisapnya. Banyak jumlah manusia, miliaran jumlah manusia dari sejak Adam sampai akhir zaman, tak tahu kita menyebutkan angkanya. Begitu cepat Allah menghisap semuanya. Subhanallah. Amalan manusia yang hidup bertahun-tahun tiap orang, begitu cepat Allah menghisapnya. Tak pakai kalkulator lama-lama salah, pakai program ini program itu, tak ada. Sebentar, miliaran makhluk semua dihisap. Wa huwa asraul hasibin. Dialah Tuhan yang begitu cepat menghisap, memperhitungkan segala macam amal hambanya. Inilah wali, inilah maula kita, Allahu Jalla wa Ala. Qala ta'ala, Allah juga berfirman, hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Di sanalah pada hari kiamat setiap jiwa itu akan mempertanggungjawabkan apa yang telah berlalu daripada perbuatannya. Waruddu ilallah, dan mereka akan dikembalikan kepada Allah. Maulahumul haq, dialah maula mereka yang hak. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, maka tersesatlah atas apa yang mereka dahulu karang-karang buat-buat di dunia. Semuanya tersesat, meninggalkan mereka Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, meninggalkan mereka, mereka pun tersesat. Dan tersesat yang hakiki dan tersesat di padang mahsyar. Tersesat di dunia bisa kembali ke pangkal jalan. Tersesat hakiki dan di padang mahsyar ditinggalkan oleh berhala-berhala mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Subhanallah, dalam kegelapan mahsyar mereka tak tahu kemana berjalan. Disebabkan karena dahulu mereka yaftaruna 'ala Allahil kadhib, berdusta atas nama Allah. Menyatakan ini Tuhan-Tuhan, padahal mereka bukan Tuhan. Nah, Allah itu wali dan maulanya orang-orang mukmin. Secara khusus
Dan secara umum dia juga wali dan maula semua hamba-hambanya, baik mukmin maupun kafir. Wa makna kauni subhanahu maulal kafirin, makna Allah itu wali maula bagi orang-orang kafir, ay malikuhum, maknanya Allah yang menguasai mereka, memiliki mereka, merajai mereka, al-mutasarrifu fihim bima syaa. Dialah yang mengatur urusan mereka sebagaimana dia kehendaki. Ini yang tadi disebutkan. Kadang-kadang kita bilang enggak, mereka mengatur diri mereka sendiri. Dan itulah mereka milik kufuran. Iya, itu pada perbuatan-perbuatan ikhtiariyah. Tapi ada perbuatan yang bukan ikhtiari, ijbari, ittirari, mereka tak bisa mengatur. Rambut mereka berubah, tak bisa mereka atur. Ya. Jadi Allah, dialah maula hatta untuk orang-orang kafir. Makna maula bagi orang kafir, pemilik mereka, penguasa mereka, raja mereka, yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan mereka sesuai kehendaknya. Dan tentunya hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah yang mengatakan Allah maula bagi orang-orang mukmin, orang kafir tak ada maulanya. Maksudnya perwalian secara khusus, kata Allah dalam surat Muhammad, dzalika bi anna Allaha maula alladziina aamanu. Demikianlah sesungguhnya Allah dialah maula bagi orang-orang mukmin yang beriman, wa annal kafirina la maula lahum, dan sesungguhnya orang-orang kafir tidak ada maula bagi mereka. Maksudnya ya, tidak ada maula secara khusus memberikan bagi mereka hidayah, petunjuk, bantuan, pertolongan. Tapi orang kafir tetap maula Allah secara umum, di bawah ciptaan Allah pengaturannya. Ya, jadi makna tidak ada bagi orang kafir maula, ya, bukan artinya ya maksudnya mereka tak punya Tuhan yang menciptakan mereka. Ada Tuhan menciptakan mereka, mengatur urusan mereka, dialah Allah. Tapi makna tidak ada bagi mereka maula, maksudnya al-wilayatul manfiyatu huna wilayatul mahabbah. Tidak ada wali bagi mereka, Allah Jalla wa'ala yang memberikan bagi mereka petunjuk, hidayah, kecintaan, at-taufiq, an-nasr, at-ta'yid, bantuan, pertolongan. Tak Allah tolong mereka dalam urusan agama ini, sehingga mendapat petunjuk. Allah biarkan mereka dalam keterombang-ambingannya. Tak dipelihara Allah mereka daripada kekufuran. Tidak dicintai Allah mereka sebagaimana Allah mencintai orang-orang beriman. Inilah makna orang kafir tidak ada maula baginya, yang mencintai mereka, menolong mereka, memberi hidayah, memberi taufik. Itu maknanya. Karena ini semua pertolongan Allah, kecintaan Allah, bantuan Allah, taufik Allah, khasatan bil mu'minin, khusus diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Maka kita ini dapat iman, dapat petunjuk, dapat taufik, dapat hidayah, karena Allah wali kita, maula kita. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Tuhan kita nih, maula kita, wali kita. Siapa? Allah. Kadang-kadang tetangga kita pun tak dapat hal ini, tak dapat perwalian Allah, tak dapat petunjuk, tak dapat hidayah. Ya, maka berbanggalah kita karena Allah menjadi wali kita, yang menolong kita, memberi petunjuk, hidayah, taufik, yang membuka dada kita menerima iman, melapangkannya untuk mengamalkan kebenaran. Sebagian orang dia sempitkan bagi mereka dada-dada mereka untuk menerima iman. Ya. Ya, walaysa lil kafirina minha nasibun. Tak ada bagian sedikit pun bagi orang-orang kafir wilayah Allah berupa taufik, hidayah, pertolongan, ta'yid, nasr, tak ada. Bal hadzuhumul khusran, nasib mereka yang mereka dapatkan adalah kerugian. Kerugian hakiki adalah kerugian akhirat, bukan kerugian dunia. Kerugian dunia ini kerugian yang semu, hari ini rugi, besok untung. Bal hadzuhumul khusran wa nasibuhumul hirman. Nasib mereka adalah diharamkan Allah dari segala macam taufik dan hidayahnya di dunia ini, dan diharamkan Allah melihat wajahnya, memasuki surganya kelak di hari akhirat.
Wa waliyuhum syaitan. Hal itu terjadi karena wali mereka syaitan. Kata Allah, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah walinya orang-orang beriman. Walladzina kafaru awliya'uhum syaitan. Orang-orang kafir yang menjadi wali-wali penolong mereka, membuat mereka semakin langgeng dalam kesesatannya adalah syaitan. Itulah wali mereka. Rumah-rumah mereka dipenuhi oleh syaitan. Ketawa ketiwi syaitan mereka gemuk-gemuk. Subhanallah. Adapun orang beriman, syaitan itu curi-curi masuk ke dalam benteng imannya. Ketika lengah, masuk nyelinap setan. Ketahuan, lari dia lagi. Itu orang beriman. Orang kafir, pintu itu terbuka 24 jam. Karena itu rumah-rumah syaitan. Subhanallah. Orang beriman, ya Allah beri taufik hidayah. Sesekali kadang lengah lalai, masuk syaitan. Kadang-kadang marah, emosi, masuk syaitan. Ya. Allah wali kita. Orang kafir walinya syaitan. Wa maulahum an-nar. Waliyuhum syaitan wa maulahum an-nar. Maula mereka, tempat mereka kembali kelak, bukan Allah tapi neraka. Tempat kembali kita Allah. Wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kata Allah tentang orang-orang kafir yang Allah tinggalkan, tak peduli dengan mereka. Maksudnya tak peduli memberikan hidayah, taufik, kecintaan. Adapun rezeki tetap Allah peduli, kalau enggak habis mereka semua. Rezeki zahir, makanan, minuman, nafas, oksigen, semua mereka tetap dapat. Jantung tetap bergerak, berpacu, membantu mereka dalam aktivitas hidup dunia. Mereka bangun, tidur, bekerja, ya, jadi robot-robot bagi hamba. Tak tahu Tuhannya, ini semuanya tetap dapat bantuan. Tapi Allah tidak memberikan bagi mereka support, taufik, hidayah, ilham, irsyad, bimbingan, tak ada untuk mereka. Akhirnya tatkala Allah berlari daripada mereka, Allah Subhanahu wa taala ya berlari daripada mereka sebagai walinya, jadilah wali mereka siapa tadi? Syaitan. Fazayyana lahum asyaitanu amalahu. Syaitanlah yang menghiasi indah semua amalan mereka. Zina indah. Apa ikatan-ikatan pernikahan itu udah kolot. Itu zaman all kata mereka. Zaman no itu bebas tanpa pernikahan. Carikan ayat boleh menggauli perempuan tanpa nikah. Diambil ayat tentang budak-budak hamba saya. Ini tanpa pernikahan. Ini syaitan musyriknya ini, tutornya ini syaitan. Ya, dibilang karya ilmiah ini sampah ilmiah. Karena siapa walinya? Syaitan. Allahu Akbar. Bahaya pula tim-tim penguji yang mensahkannya ini. Berserikat. Allahu Akbar. Orang mukmin tahu tuh berzina haram, bahkan orang-orang kafir pun tahu zina itu haram. Subhanallah. Fitrah dihalalkan kawan karena walinya syaitan. Fazayyana lahum syaitanu amalahu. Syaitan yang menjadi penghias amal mereka menjadi indah. Fahuwa waliyuhumul yawma. Ya. Maka syaitan itulah wali mereka pada hari ini, yaitu apa? Ketika hari kiamat. Ya dan billah, dikumpulkan iblis semua pengikut-pengikutnya di hari kiamat. Semua berkumpul, diletakkan oleh Allah mimbar dari api neraka. Iblis, kau pidato di hadapan sama pengikutmu, penyembahmu. Siap Allah, pidato kau, siap. Wahai manusia, innallaha alaikum wa'adul haq. Dahulu kalian itu dijanjikan Allah janji yang hak. Ya, wa wa'adtukum, aku buat juga janji menyaingi janji Allah. Fa akhlaftukum, tapi aku masalahnya tak seperti Allah. Kuselisihi janjiku kepada kalian. Fa akhlaftukum. Ya, mohon maaf.
Aku ini tak mampu menyelamatkan kalian, bahkan diriku. Ma ana bimusriqikum wa ma antum bimusriqiyya. Aku tak bisa menolong kalian, dan kamu tak bisa menolong diriku. Sama-samalah kita tahankan nerakanya, azab nih. Nangislah mereka semua. Dahulu tak pernah aku itu paksa kalian. Aku hanya beri iming-iming, mimpi-mimpi indah. Kalian ikuti aku. Ya, inilah wali mereka. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Allah berfirman dalam ayat lainnya, "Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyah." Pada hari ini, yaitu hari kiamat, tak akan dapat lagi diambil dari kalian tebusan. Di dunia ini bisa ditebus, hakim bisa disogok, jaksa bisa disogok. Ya, malaikat tak mempan disogok, apalagi Allah Jalla wa Ala. Tidak lagi terima sedikit pun sogokan, tebusan. Wala minal ladzina kafaru, tidak juga diterima dari orang-orang kafir apapun sedikit jua pun. Ma'wakumun naru, tempat kalian adalah neraka. Hiya maulakum, itulah tempat kembali kalian. Karena Tuhan itu tempat kembali. Budak kalau ada apa-apa kembali kepada Tuhan, ya Tuhan. Bagaimana nih Tuhan? Maka maula di sini mana tempat kembali. Neraka tempat kembali mereka. Hiya maulakum, neraka itu tempat kembali kalian. Wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Adapun yang kedua, namanya an-naw' ats-tsani al-wilayatul khassah, perwalian yang khusus. Wa tawallil khass, pertolongan yang khusus. Wa hadza aktsaru ma yarid fil Qur'an al-Karim wa fi sunnah an-nabawiyyah. Dan ini banyak sekali ya terdapat dalam Quran dan dalam sunnah. Wa hiya wilayatun 'azimatun wa tawallin karim, dan dia adalah perwalian yang agung, ya, perwalian yang mulia, maksudnya bantuan yang mulia, pertolongan yang mulia, penjagaan yang mulia. Ikhtassallahu bihi ibadahul mu'minin, yang Allah khususkan perwalian ini kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa hizbahul muti'in, kepada hamba-hambanya ya yang taat. Wa awliya'il muttaqin, kepada wali-walinya yang bertakwa. Maka perwalian yang kedua ini tak diberikan kepada orang-orang kafir, hanya kepada hamba-hambanya yang beriman, yang taat, yang bertakwa, dalam pengertian bantuan, pertolongan, pemeliharaan, penjagaan. Ya, inilah makna wilayah am, wilayah khassah, perwalian yang khusus. Kira-kira paham yang Anda maksudkan? Bahasa ini bisa dipaham, ditangkap. Karena kadang menerjemah bahasa Arab sulit, harus dijelaskan banyak hal. Ngerti makna wilayah khassah? Ngerti ya? Bahasa Indonesia masih ini, belum bahasa Arab ini. Apa makna wilayah khassah ini? Dijelaskan lebih rinci lagi maknanya. Wa hadha at-tawalli al-khass yaqtadi inayatahu wa lutfahu bi ibadihi al-mu'minin. Perwalian khusus ini konsekuensinya melahirkan inayatahu, yakni perhatian Allah Subhanahu wa taala, wa lutfahu, dan kelembutannya kepada hamba-hambanya yang beriman, wa taufiqahum bitarbiyati al-iman. Wilayah khassah ini bermakna Allah Subhanahu wa taala mendidik mereka, memberikan kepada mereka taufik untuk beriman. Ya, wal bu'di an sabilid dhalal. Allah beri mereka taufik untuk jauh dari segala macam jalan-jalan kesesatan, wal khusran, dan kerugian. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam hal ini, dalam hal perwalian khusus, bermakna Allah memperhatikan hamba-hambanya, yang memberi mereka taufik hidayah untuk beriman. Ya, Allah waliyul ladzina amanu, Allah lah wali bagi orang-orang yang beriman. Perwalian yang khusus, konsekuensinya yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Karena dia wali mereka, maka dia Allah mengeluarkan mereka dari adh-dhulumat, berbagai macam kegelapan, kepada cahaya. Kegelapan itu ada dua, ada kegelapan hissi, ada kegelapan maknawi.
Sebagaimana cahaya pun ada dua. Ada cahaya hissi, ada cahaya ma'nawi. Yang sekarang kita berada padanya ini, antum bisa baca padahal masih gelap di luar. Cahaya ini namanya cahaya hissi. Kegelapan yang di luar itu namanya kegelapan hissi. Ada cahaya ma'nawi. Dan ada pula kegelapan ma'nawi. Cahaya ma'nawi adalah cahaya Allah SWT bersihkan di hati orang-orang beriman, yang dengan cahaya ini dia mengenal jalan yang lurus. Cahaya itulah cahaya iman, cahaya taufik, cahaya hidayah, cahaya inayah. Dan kita meminta setiap pagi ketika mau keluar masjid agar Allah berikan kepada kita cahaya. Ya kan? Ketika doa kita mau pergi ke masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, dan seterusnya. Cahaya yang diminta ini bukan cahaya hissi. Kalau cahaya hissi ini gampang, tinggal beli senter. Tinggal senter depan, senter kanan, senter kiri, senter belakang, selesai. Cahaya hissi ini orang kafir juga bisa. Malam hari mereka jalan pakai lampu cahaya. Bukan ini yang Allah maksudkan, tapi makna ma'nawi, cahaya yang abstrak. Itu cahaya iman. Yang dengan iman ini dia mengetahui jalan yang benar, mengetahui Tuhan yang hak, mengetahui jalan yang sesat, mengetahui Tuhan-Tuhan yang batil. Demikian juga kegelapan. Ya, kegelapan itu ada dua. Ada hissi, itu yang di luar. Kalau dimatikan lampu di masjid ini, semua kita tak bisa lagi baca. Kecuali yang pakai handphone, pakai iPad, karena ada cahaya di iPadnya. Ini cahaya namanya cahaya hissi. Ini cahaya hissi, dan ini kegelapan hissi. Dan dimaksudkan dengan kegelapan di sini kegelapan ma'nawi. Dan kegelapan ma'nawi itu ada dua. Sebabnya pertama kegelapan syahwat. Syahwat itu gelap. Maksudnya syahwat yang ditempatkan bukan pada tempatnya. Itu kegelapan yang menghalangi seorang untuk mendapatkan petunjuk. Syahwat terhadap dunia yang disebutkan Allah dalam Quran Al-Karim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dihiasi bagi manusia kecintaan kepada syahwat. Minan nisa, kepada wanita. Ya, ini syahwat. Wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah, emas dan perak yang banyak. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda yang tangguh. Wal an'am, syahwat kepada sawah dan ladang dan binatang ternak. Wal an'am wal harthi. Ini semuanya syahwat. Jika ditempatkan pada tempat yang hak tak masalah. Berpahala, bernilai pahala. Jika disalurkan pada tempatnya, dinikmati pada tempat yang hak. Emas dan perak ditempatkan pada tempatnya, anak dan istri. Ini semua syahwat, kecenderungan manusia. Tapi jika syahwat ini menyalah, istri orang yang dia garap, harta orang yang diambil, tanah orang yang diserobot, ya, maka inilah yang namanya kegelapan syahwat. Ya. Yang kedua namanya kegelapan syubhat. Ini lebih pelik daripada yang pertama. Kalau kegelapan syahwat, orang itu tahu di dalam kegelapan. Orang yang terjebak dalam berbagai macam syahwat yang haram, tahu dia berdosa. Sesekali hati kecilnya merintih, menyesal. Karena itulah yang dalam kegelapan ini ketika dimasukkan ke dalam penjara KPK, sadar dia. Tak bisa dia, jangan, aku mau menuju surga ini, kenapa dimasukkan ke penjara? Tidak, nyerah dia. Nah, diborgol tangan, borgol saja. Ini syahwat apa? Syahwat. Ini namanya kegelapan syahwat. Orang tuh yang mencuri, merampok, dipukuli, ditendang, kadang dibakar, tahu dia. Itu dalam kegelapan syahwat. Tak melawan dia. Tapi yang kedua, pelik. Apa yang kedua tadi? Kegelapan syubhat. Dia kira dia paling terang. Dikira dia bawa lampu 1000 watt menyinari depan, belakang, kiri, kanan. Dia kira semua orang itu dalam kegelapan, padahal dia dalam kegelapan. Ketika kita katakan, "Hai fulan, ini jalannya. Aku bawa senter lebih besar pada sentermu. Jalan menuju ke neraka, engkau yang ke neraka." Ini namanya kegelapan syubhat.
Mereka tak mau ditunjuki. Kok salah jalanmu itu? Ini jalan ke surga. Kok lihat ini jalannya? Manalah. Salah aku itu. Aku sama Kunena Center 1000 watt nih. Padahal senternya ini menggiring dia ke neraka. Subhanallah. Maka Allah adalah wali bagi orang-orang mukmin. Yukhrijuhum minadh-dhulumat, mengeluarkan mereka dari segala macam kegelapan. Dan kata-kata dhulumat, kegelapan dengan jamak zulmatun, mufradnya satu. Kegelapan dhulumatun. Banyak kegelapan dhulumatun. Adapun cahaya nur, ada jamaknya anwar. Tapi Allah menyebutkan kata-kata kegelapan dengan jamak minadh-dhulumat, dari berbagai macam bentuk kegelapan, ilan nur, kepada satu cahaya. Enak bahasa Arab kan? Enak enggak? Saya Ibrahim enak? Enak ya? Allah waliyul ladzina amanu, Allah dialah wali orang-orang beriman, yukhrijuhum minadh-dhulumat, mengeluarkan mereka dari segala macam bentuk kegelapan yang banyak, yang tak berujung, semuanya kegelapan. Intinya syahwat dan syubhat. Ilan nur, dari kegelapan yang banyak kepada cahaya yang satu, cahaya iman, cahaya Islam yang tak berbilang. Inilah dia makna wali, memberi mereka taufik, inayah, perhatian, kelembutan. Digiringlah mereka untuk keluar daripada segala macam cahaya, daripada segala macam bentuk kegelapan, syahwat dan syubhat, kepada cahaya iman. Walladzina kafaru, sebaliknya adapun orang-orang kafir, awliya'uhumut taghut, wali-wali mereka adalah at-taghut. At-taghut dalam bahasa Arab dari kata-kata tagha, yatgha. Ya, bahasa Arab tagha maknanya mendidih, melimpah. Kalau andai kata air itu panaskan, air itu mendidih, meluap-luap, melumpah-limpah keluar, kita sebutkan dalam bahasa Arab taghal ma'u, air melimpah-limpah. Dan kata-kata tagha, at-tughyan, adalah merupakan kalimat yang menunjukkan berlebih, melampaui batas. Maka air melimpah itu ketika mendidih karena dia melampaui batas daripada wadahnya. Adapun dalam bahasa Arab yang dimaksudkan dengan tagha ini, darinya lah kata-kata taghut, segala sesuatu yang melewati batas. Maka taghut, kata Ibnu Qayyim, kullu ma tajawaza bil al-'abdu haddah, segala sesuatu yang dilampaui hamba, baik berupa Tuhan yang dia anggap Tuhan, yang dia sembah, yang dia berlebihan dalam menghinakan diri kepadanya, mengagungkannya, padahal dia Tuhan yang batil, atau pemimpin, ini semua bisa bermakna taghut. Pemimpin yang dia ikut dalam segala hal, ini taghut. Dan Al-Imam Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah menukilkan Ibnu Qayyim menunjukkan kepada kita taghut itu banyak. Raisut taghut iblis. Iblis itu yang melampaui batas sebagai hamba, ingin dia menjadi Tuhan, tak mau tunduk kepada Tuhan. Jadi iblis itu dialah dedengkotnya taghut. Tak ada yang lebih tinggi pangkat taghutnya selain iblis. Dia jenderal taghut bintang 4. Kemudian yang kedua, masuk ke dalam jenis taghut adalah man da'an nasa ila ibadatih, yang menyuruh orang menyembahnya. Fir'aun itu taghut bintang 3. Yang ketiga, man radhiya bi ibadatih, yang rela disembah. Dia tak seru orang menyembahnya, tapi dia rela disembah. Dicium-cium orang kakinya sujud, dia rela. Dia tak bilang sembah saya, tapi dia rela. Orang rukuk kepadanya, dia rela. Ini taghut bintang berapa nih? Bintang 2. Kemudian setiap tukang sihir, tukang tenung, tukang santet, itu taghut, melampaui batas sebagai hamba, sok mengetahui perkara gaib dan semacamnya. Taghut bintang berapa? Bintang 1. Di bawah taghut bintang 1 ini
setiap yang mengatakan hukumnya lebih baik daripada hukum Allah, berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, meyakini hukumnya lebih utama daripada hukum Allah, ini tagut di bawah bintang 1 tadi. Kalau dibuat secara hierarki, semuanya tagut. Maka siapa wali bagi orang-orang kafir? Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, auliya'uhum taghut, wali-wali mereka, penolong mereka, pemerhati mereka, pembisik mereka, pengkuat mereka, siapa? Taghut. Syaitan yang membisiki mereka, iblis dan bala tentaranya. Subhanallah. Taghut ini apa konsekuensi menjadikan wali-wali selain Allah SWT berupa taghut ini? Apa konsekuensi bagi hamba, bagi manusia? Yukhrijunahum minan nur. Maka taghut-taghut ini akan mengeluarkan mereka dari cahaya yang satu tadi, cahaya iman, cahaya petunjuk Allah, ila dhulumat, mengeluarkan mereka dari cahaya ini kepada kegelapan. Yukhrijunahum minan nur, mengeluarkan mereka daripada cahaya iman, cahaya Islam, ila dhulumat, kepada berbagai macam kegelapan-kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka itulah semuanya penghuni neraka, yang disesatkan dan yang menyesatkan, semuanya penghuni neraka. Nanti ketika di neraka, yang disesatkan protes, ya Tuhan, jadikanlah mereka di bawah kami, biar kami injak-injak mereka. Ya Tuhan, berilah mereka ganjaran azab berlipat-lipat karena mereka sesatkan kami. Kata Allah, likullin dhifun, semua kulipat gandakan. Ya, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi ini makna wali yang pertama. Allah maknanya wali bagi orang-orang mukmin, memperhatikan mereka, membimbing mereka, mentarbiyah mereka untuk senantiasa beriman, menambah iman mereka, menunjukkan mereka kepada cahaya iman. Ini makna yang pertama. Nah, yang kedua, makna wali, perwalian secara khusus, wilayah khasah, taqtadhi ghufrana dzunubihim. Konsekuensinya melahirkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Wa rahmatahum. Konsekuensi Allah menjadi wali bagi orang-orang mukmin, Allah mengampuni mereka, Allah merahmati mereka. Kalau kita salah, segera nyesal, ya Allah, aku taubat Engkau Tuhanku, Allah ampuni dosa kita. Allah ampuni kita, Allah rahmati kita, diberi petunjuk taufik untuk taubat segera dari kesalahan. Diberinya kita tangguh, tak langsung dihukumnya tatkala kita salah. Allahu Akbar. Ini ketika kita menjadi hamba-hamba Allah, ketika Allah menjadi wali kita. Firman Allah dalam kitabnya, dalam surah Al-A'raf ayat 155, Anta waliyuna, ya Tuhan, Engkaulah wali kami. Faghfir lana warhamna, ampunkanlah kami, rahmati kami. Wa anta khairul ghafirin, sungguhnya Engkaulah sebaik-baik Tuhan yang Maha Pengampun. Allahu Akbar. Adapun syaitan, adapun taghut, tak akan mungkin merahmati yang di bawah perwalian mereka. Mustahil, karena mereka tak punya rahmat. Tak akan pula mengampuni yang di bawah perwalian mereka, karena mereka tak punya ampunan. Yang ada mereka akan menggiring seluruh yang di bawah perwalian mereka ke dalam azab. Wa taqtadi at-ta'yid wan nasr 'ala a'da. Konsekuensi Allah menjadi wali bagi orang-orang beriman, Allah senantiasa membantu mereka, memenangkan mereka atas musuh-musuh mereka. Kira-kira musuh itu bukan hanya dalam peperangan saja ada musuh. Tiap hari kita ini sedang berperang nih, antara diri kita dan antara musuh-musuh kita. Di luar diri kita ini banyak musuh, syaitan dan bala tentaranya. Musuh nih. Maka makna Allah wali bagi orang-orang beriman, Allah membantu mereka, memperkuat mereka, menolong mereka atas musuh-musuhnya.
Setiap hari kita telah Allah SWT untuk menguasai musuh kita. Kalau tak bisa kita kuasai tadi pagi, tak sholat kita di Sabilun Najah nih. Ya, Allah bantu kita. Hei kawan, bangun. Bangunlah kita jam 4:30, bangun. Kerjakan sholat 2 rakaat tambah 1, 3 rakaat. Dengan witir 5, 7, bangun. Berzikir kau kepada Tuhanmu. Ringankan langkahmu. Mudah semua kita. Pacu motor, alhamdulillah tak mogok motor. Allah mudahkan. Pacu mobil. Yang dekat-dekat sini dipacunya kedua kakinya. Sampai ini semuanya adalah merupakan efek daripada Allah sebagai wali kita. Banyak tak Allah beri bantuan tuh. Ngangkat beban berat 1 ton sanggup. Ya, 1 ton pakai inilah. Pakai keren. 200 kilo sanggup. Ngangkat selimut dikit aja tak bisa. Ya. Azan as-salatu khairum minan naum, tariknya selimut, tak sanggup angkat selimut. Allah kalahkan dia terhadap musuhnya. Tiap malam iblis tuh ngencingi orang kalau dia tak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak bisa bangun, diikatnya dengan banyak ikatan. Kalah dengan iblis. Antum semua selamat alhamdulillah dengan taufik Allah, bantuan Allah, karena wali kita Allah. Tanpa dia, apa yang bisa kita buat? Nah, tak bisa apapun kita dalam perkara kebaikan ini. Banyak orang rumahnya samping masjid, tapi tidak Allah bantu mengalahkan musuh syaitannya, mengalahkan nafsunya, syahwatnya, kelalaiannya, kelengahannya. Samping masjid rumahnya. Awak jauh masjid dari Sabilun Najah, 5 kilo sampai kemari. Dengan taufik Allah, anak lebih dekat 5 kilo itu dekat. Ada yang dari Batam Center lagi ya. Berapa kilo lebih dari sana Piayu. Subhanallah. Ini semua dengan taufik Allah, karena Allah wali kita, maula kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Qala ta'ala, Allah berfirman, Anta maulana, ya Allah, engkau adalah maula kami, tempat kami meminta pertolongan, perlindungan, penjagaan. Fansurna 'alal qaumil kafirin, bantu kami memenangkan musuh-musuh kami. Ustaz, kok negeri-negeri Islam itu banyak kalah dengan orang-orang kufar? Jawabannya, Allah meninggalkan mereka. Kenapa mereka ditinggalkan? Karena mereka meninggalkan Allah. Itu aja jawabannya. Kalau andai kata Allah wali mereka, selesai. Lihatlah perang dalam sejarah yang paling dahsyat itu, perang Mu'tah, 3.000 melawan 200.000. Allah menjadi wali bagi Khalid bin Walid dan kaum muslimin, menang mereka dalam perang Mu'tah. Subhanallah. Dan dalam banyak sejarah, ketika Allah menjadi wali orang-orang beriman, Allah bantu mereka dengan jumlah yang sedikit, memenangkan musuh-musuh mereka yang banyak. Kenapa kita ini sekarang kalah? Jawabannya tadi, karena Allah meninggalkan perwaliannya kepada mereka, karena mereka meninggalkan Allah. Tatkala mereka melupakan Allah, Allah lupakan mereka. Itulah jawabannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tatkala kita lupakan Allah, pastikan Allah meninggalkan kita. Dia beri juga kita rezeki sebagaimana dia beri kepada orang kafir, tapi tidak ada padanya keberkahan. Subhanallah, rezeki yang membuat orang semakin galau, semakin gila dalam ketamakannya. Subhanallah. Ini makna wali. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat lainnya, dalam surat Imran ayat yang 150, balillahu maulakum, tapi Allah jualan maula kalian, wa huwa khairun nasirin, dan dialah sebaik-baik penolong. Dalam perang Badar jumlah kaum muslimin hanyalah 319 orang, 317-an gitulah, melawan 1.000 orang kafir. Kalah orang-orang kafir. Mereka lengkap dengan pasukan mereka, dengan kuda-kuda perang mereka, senjata mereka. Kaum muslimin dari jalan dari Madinah ke Badar, 1 unta, 2, 3 ganti-gantian. Subhanallah. Bawa barang, bawa manusia, tak kuat unta. Terpaksa 1, nanti jalan tak berapa kilo, naik, dia turun, naik yang kedua. Subhanallah.
Mereka hanya punya 2 kuda perang. Hanya 2 kuda perang pada perang Badar. Sisanya unta. Menang. Kenapa? Jawabannya Allah wali mereka. Maka kita tanpa Allah lemah kita ini. Kadang-kadang kita lupa Allah sok kuat kita. Sok kuat, sok kaya, sok cantik, sok ganteng, sok berkuasa. Padahal semuanya hanyalah karena rahmat Allah yang Dia berikan kepada kita. Tanpanya apa yang bisa kita buat? Tatkala Abu Sufyan pada peperangan Uhud berkata, mereka merasa menang karena banyak yang terbunuh dari kaum muslimin. Jumlah perang Uhud pun tak sebanding. 700 melawan 3.000, mana sebanding? 700 melawan 3.000. Itu pun yang 3.000, yang 700 ini hanya 70-an orang saja yang tewas sebagai syahid. Mereka mengira mereka sudah menang, padahal satu pun tak dapat mereka rampasan perang. Tak ada satu pun tawanan perang. Pada perang Badar mereka ditawan, 70 orang terbunuh, 70 orang tertawan. Harta rampasan perang dapat. Perang Badar mutlak kaum muslimin menang. Perang Uhud dikira musyrikin mereka kalah. Memang mereka terpukul mundur gara-gara menyelisihi apa? Perkataan Rasul. Banyak terbunuh gara-gara menyelisihi perkataan Rasul. Tapi mereka tak habis, tak ada yang tertawan. Bahkan ketika Rasulullah SAW, ketika Abu Sufyan ajak, yakni ketika itu kaum Quraisy kembali ke Mekah karena mereka merasa telah menang. Ya, di tengah jalan dibisiki iblis kepada Abu Sufyan. Orang mereka sudah tinggal, ya, mereka sudah genting di ujung tanduk, kenapa tak akan selesaikan? Balikkan lagi selesaikan. Ini ada parah mereka luka-luka. Dia katakan Abu Sufyan, kita balik, kita habisi mereka. Kaum muslimin sudah sampai di kota Madinah. Terdengar berita Abu Sufyan balik, kata Nabi, semua yang ikut perang kembali pakaian perangnya. Yang luka-luka tetap ikut semua. Yang tak ikut perang tak usah ikut. Allahu Akbar. Kita song-song mereka. Nabi berangkat dengan pasukan yang terluka-luka ini. Abu Sufyan mendengar mereka datang, gentar dia. Ditunggu Nabi 3 hari, Abu Sufyan balik ke kota Mekah. Subhanallah. Allah buat takut dalam dadanya. Ini menunjukkan kaum muslimin tidak kalah hakikatnya. Pada perang Uhud, ketika mereka merasa menang, berkatalah Abu Sufyan, lanal Uzza wa la Uzza lakum. Kami punya berhala Uzza, kalian tak punya Uzza. Tuhan kaleng-kaleng. Uzza. Maka berkata Nabi kepada sahabat, ajibuhu, jawab dia. Qalu ma naqul, apa yang kami jawab? Katakan qulu Allahu maulana wala maula lakum. Allah maula kami, yang membantu kami, kalian tak punya maula. Rawahul Bukhari dalam sahihnya. Ya. Ini makna wali. Maksudnya Allah menjadi wali bagi orang-orang beriman bermakna menolong mereka, memenangkan mereka atas musuh-musuh mereka. Naam. Adapun makna wali berikutnya, wa taqtadi kadzalika mannahu alaihim yaumil qiyamah. Konsekuensi Allah menjadi wali orang-orang beriman yaitu anugerah Allah yang Allah limpahkan kepada mereka yaumil qiyamah, di hari kiamat. Apa anugerah tersebut? Bidukhulil jinan, dengan memasuki taman-taman surga. Wan najati minan niran, selamat dari neraka. Allahu Akbar. Di dunia dibantunya kita menyelamatkan diri kita dari musuh-musuh kita. Subhanallah. Sampai kematian datang menjemput kita. Di hari akhirat dialah menjadi wali kita, ya, yang memberikan kepada kita ganjaran dengan surga. Allahu Akbar. Allah berfirman, lahum darus salam inda rabbihim. Sungguh bagi mereka ada negeri yang penuh selamat disiapkan di sisi Tuhan mereka. Negeri apa yang penuh selamat? Di negeri akhirat. Selamat daripada segala macam kotoran. Negeri dunia ini bukan darus salam. Ini darul bala. Negeri penuh bencana. Subhanallah. Darun nasab, negeri penuh keletihan.
Darul Qadar, negeri yang keruh semua kenikmatannya. Ya, ini bukanlah namanya hakikat. Kehidupan yang hakiki, kehidupan hakiki tak akan pernah keruh kehidupan tuh. Ya, segala macam kenikmatan yang berakhir itu bukanlah kenikmatan, itu kenikmatan yang semu. Maka akhirat selamat daripada segala macam bentuk perkara-perkara yang terdapat di dunia. Di akhirat selamat daripada ketuaan. Di dunia ini sekarang masih kuat-kuat karena kita masih sehat. Subhanallah. Nanti ketika tua umur 80, 90 tahun hilang sama kekuatan. Selamat di akhirat daripada ketuaan. Ya. Semuanya selamat. Selamat daripada penyakit. Kita ini masih dapat jalan ke sana kemari karena sehat. Datang penyakit mendera, tak bisa apa-apa. Darahnya naik, darah tinggi, stroke, macam-macam. Cuci ginjal, tiap minggu cuci ginjal. Orang cuci motor, kawan cuci ginjal. Subhanallah. Negeri yang penuh dengan kotoran ini dunia ini. Maka jangan kita ya menjadikan dia sebagai tujuan hidup kita. Ini hanya nyebrang sajanya kita. Negeri yang penuh keselamatan, Darussalam. Subhanallah. Wa huwa waliyuhum, dan dialah Allah wali mereka di sana. Bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka buat di dunia dulu, itulah balasannya. Sabaran mereka, sabar mereka salat subuh. Sabar mereka duduk ngaji walaupun ngantuk-ngantuk. Syekh Ibrahim, sabar mereka. Ya, inilah balasannya. Negeri akhirat. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, terus istiqamah dalam ketaatan. Ketika mereka mati nanti, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turunlah kepada mereka malaikat-malaikat, memberikan kepada mereka berita gembira. Alla takhafu, tak perlu kau takut wahai fulan. Nanti ini peristiwa ketika orang mau mati. Jika dia adalah hamba-hamba Allah yang beriman, Allah menjadi wali-walinya. Nanti ketika akan mati dia sakarat, ketika itulah datanglah malaikat-malaikat turun kepadanya. Sebagaimana dalam hadis Bara bin Azib. Malaikat-malaikat menghiburnya. Sakit udah setengah mati, menegang nyawa, bentar lagi mati kita. Turunlah malaikat-malaikat menghibur. Kala itu keluarga sibuk menangisi kita. Ya, anak menjerit, istri menjerit. Subhanallah. Menangis mereka, sedih, memati ayahnya. Setelah sebulan lupa mereka dengan ayah mereka. Dilipat arsip ayah, dah bagi-bagi harta. Apa yang namanya kecintaan hakiki keluarga hanya sampai di kuburan saja. Syukur-syukur anak ingat tiap saat dengan orang tuanya mendoakannya. Tapi yang menjadi wali bagi orang-orang mukmin yang hakiki itu Allah, akan dia perintahkan malaikat-malaikat turun. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu. Wahai malaikat-malaikat, katakan kepada mereka, alla takhafu, tak perlu kalian takut. Apa yang akan kalian hadapi ke depan, jangan takut. Karena setiap orang takutnya ketika menghadapi kematian, dia tak tahu apa yang terjadi setelah mati. Bagaimana menghadapi malaikat munkar nakir, bagaimana siksa kubur, azab kubur. Kata malaikat, Allah takhafu, kau jangan takut. Wala tahzanu, kau tak usah sedih dengan dunia yang kau tinggalkan, tinggalkan saja. Kau jangan takut, anak istrimu ada Tuhan mereka. Ya. Jangan kau takut dengan apa yang akan datang, jangan kau sedih dengan apa yang telah berlalu. Wa absyiru, sekarang ku berikan kepada engkau berita gembira nih. Bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguh telah disiapkan bagimu untuk kalian surga yang dijanjikan. Ini mau mati kita nih, dihibur malaikat sehingga menjadi ringanlah ya sakarat. Karena melihat sesuatu yang membuat kita ya kagum akan meringankan penderitaan. Ingat kisah Nabi Yusuf. Kenapa mereka tak merasa mengiris tangan perempuan-perempuan itu? Kenapa? Karena
betapa indahnya Yusuf membuat mereka lalai, tak terasa lagi sakitnya mereka menyayat tangan mereka. Begitu sakitnya sakaratul maut, tapi ketika didatangkan Allah malaikat-malaikat, dihibur mereka, maka menjadi ringanlah sakarat. Nampaknya surga yang dijanjikan menjadi ringan sakarat. Tak sabar lagi dia mau cepat-cepat selesai meninggalkan dunia fana ini menuju Allah. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembiralah kalian surga yang dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum, kami wali-wali kalian. Maksud kami di sini Allah dan semua malaikat-malaikatnya Allah perintahkan menjadi wali-wali kalian. Ya. Fil hayati dunia, baik dalam kehidupan di dunia, dia menjadi wali kita dari segala macam kegelapan syahwat, subuhat, dari segala macam masaib, wal balaya, bencana, musibah. Wa fil akhirah, kami pula wali-wali kalian di negeri akhirat dengan menghadiahkan mereka kenikmatan surga dan taman-tamannya, bidadari-bidadarinya, makanannya, minumannya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dalamnya segala sesuatu yang kalian gandrungi ada. Walakum fiha ma tad'un, semua yang kalian inginkan ada. Nuzulan min ghafurin rahim, inilah tempat yang datang daripada Allah, Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini konsekuensi perwalian Allah terhadap hamba-hambanya di negeri akhirat. Waqad bayyana Allah subhanahu fil Qur'anil Karim al-asbab allati nala biha haula wilayat Allah lahum. Allah telah menjelaskan bagaimana caranya agar mereka hamba-hamba Allah yang beriman ini mendapatkan wilayat Allah, mendapatkan perwalian daripada Allah, penjagaan, taufik, hidayah, inayah. Bagaimana caranya? Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran Al-Karim, wa tawallihi iyahum bitaufiqihi wa tasdidihi wa aunihi wa ta'yidihi, bagaimana agar Allah senantiasa memberi mereka taufik, ya, membenarkan langkah-langkah mereka, membantu mereka, ya, menolong mereka, memperkuat mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah mereka lah orang-orang yang tidak merasa takut akan apa yang terjadi ke depan. Wa lahum yahzanun, tidak pula mereka bersedih dengan apa yang mereka tinggalkan, yang telah mereka lalui. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka lah orang-orang beriman dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya, bagi mereka ini, bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sifat mereka beriman dan bertakwa, al-busyra, berita gembira, fil hayatid dunya, di negeri dunia ini, wa fil akhirah, dan di negeri akhirat. La tabdila li kalimatillah, dan tidak akan ada yang menggantikan kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul azim, demikianlah keberuntungan yang agung. Fala tunalu wilayatullah illa bil iman shadiq, tidak akanlah dapat seorang itu perwalian daripada Allah kecuali dengan iman yang jujur. Wa taqwallah, kecuali dengan takwa, fi sirri wal alaniyah, dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Wal ijtihad fi at-taqarrub ilaihi bi faraidil Islam, jangan berupaya bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan berbagai macam ketentuan-ketentuan yang Allah wajibkan dalam Islam. Wa raghaibid din, dan apa-apa yang dianjurkan dalam agama. Intinya dalam paragraf ini Allah memberikan kepada kita jalan. Bagaimana kau mau menjadi, ya, hamba-hambaku yang mendapatkan perwalianku? Bagaimana caranya? Jawabannya ada dengan dua perkara, dengan iman dan takwa. Barang siapa yang ingin Allah jaga, pelihara, berikan baginya keamanan, keselamatan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia mewujudkan iman dan takwa. Maka takkan mungkin Allah menjadi wali kita yang secara utuh melindungi kita, memelihara, menjaga, memberi taufik, menjauhkan daripada kesesatan, syahwat, syubhat, kecuali dengan dua hal, iman dan takwa.
dan berupaya bersungguh-sungguh menjalankan konsekuensi iman dan takwa, mengerjakan berbagai macam perintah-perintah yang Allah wajibkan, ya, melaksanakan apa-apa yang Allah anjurkan. Inilah caranya agar mendapatkan wilayatullah, agar mendapatkan wilayatullah jalla wa'ala, agar kita menjadi wali Allah. Inilah dia, ya. Dan wali bisa bermakna maula. Kita ini bisa diartikan sebagai wali Allah dalam pengertian makna maula. Kita adalah makhluk yang Allah jaga, pelihara, ya, Allah bantu, maka kita disebut juga wali, ya. Maka dalam bahasa Indonesia ada wali-wali, ya, ini wali nih, wali songo, ya. Adapun makna wali dalam bahasa Indonesia, ya, adalah orang-orang dianggap memiliki kesaktian, kekeramatan, itu wali yang diagungkan, ya, dan terambil daripada bahasa Arab. Adapun wali dalam bahasa Arab bisa bermakna dia sebagai Tuhan Allah Jalla wa'ala yang memberikan kepada kita limpahan karunia-Nya, nikmatnya, menjaga kita daripada segala macam bentuk, ya, kemudaratan, melindungi kita daripada segala macam bentuk bencana. Itu Allah sebagai wali. Kita ini pun juga layak dikatakan waliullah. Siapa itu waliullah? Siapa itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Wali-wali Allah adalah orang-orang yang Allah jamin bagi mereka kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan diberikan kepada mereka taufik, bantuan, pertolongan. Ya. Apa sifat-sifat wali Allah? Apakah wali-wali Allah yang punya keramat? Wali Allah yang bisa terbang di udara, yang tak mempan peluru? Bukan. Wali Allah mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Ya, maka setiap orang-orang mukmin itu adalah wali Allah. Sekuat apa imannya, seperti itulah wilayatullah yang Allah turunkan kepadanya, pertolongan Allah yang diturunkan kepadanya. Jadi al-ikhwatu fillah, saya ulangi lagi, wali itu bisa dimaksudkan dengannya Allah sebagai Tuhan yang mencipta manusia, mengaturnya, memeliharanya, ya, secara umum. Kemudian secara khusus yang memberikan kepadanya taufik untuk orang-orang beriman, hidayah, inayah. Bisa pula wali bermakna hamba yang mendapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala taufiknya, hidayahnya, bantuannya. Jadi Allah wali bagi orang-orang beriman. Dan orang-orang beriman yang bertakwa, mereka wali Allah Subhanahu wa taala. Paham antum yang saya jelaskan ini? Wali bisa disebutkan untuk Allah karena dia pemberi kehidupan, pengatur alam semesta, penjaganya. Itu wali secara umum. Dan dia memberi taufik, hidayah kepada manusia, menyelamatkan mereka daripada kesesatan, menjauhkan mereka daripada kemudaratan. Ini wilayah khasah. Bisa pula wali bermakna makhluk yang mendapatkan pertolongan Allah, bantuan Allah, taufik Allah. Ya. Paham antum? Jelas? Jadi seseorang itu akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, maksudnya yang berhak mendapatkan pertolongan Allah, bantuan Allah, taufik Allah, hidayah Allah Subhanahu wa taala, keamanan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Dialah orang-orang yang mengumpulkan dua hal, iman dan takwa. Paham ya? Jadi jangan punya persepsi wali Allah itu harus yang jalan di atas air, terbang di udara. Bukan hanya itu saja wali Allah. Apalagi jika dia dibantu dengan jin. Kata Imam Syafi'i, jika kau lihat orang terbang di udara, jalan di atas air, jangan kau katakan cepat-cepat dia wali Allah, sampai kau hadapkan amalannya dengan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah wali yang tak punya keramat? Wali tidak harus punya keramat. Kalau kita banding-bandingkan antara Abu Bakar dan Umar, mana yang banyak punya keramat? Umar. Kita tak pernah mendengarkan Abu Bakar memiliki karamah sebagaimana Umar. Ketika kaum muslimin diserang oleh musuh, mereka tak tahu kemana berlindung. Kata Umar,
Umar di kota Madinah, mereka jauh. Umar sedang khutbah, kata Umar dalam bentuk seruan keras, naik segera ke gunung, mundur ke belakang, naik ke gunung. Dan mereka di sana mendengar suara Umar. Ini apa namanya? Karamah Umar. Mana karamah Abu Bakar? Tak ada. Mana lebih utama? Abu Bakar. Ya. Ini yang harus kita pahami. Jadi tidak harus orang kebal senjata dianggap wali. Mungkin dia juga wali, tapi wali syaitan. Syaitan yang melindunginya, ya dan billah. Ya, kalau dia memuja syaitan dengan jimat dan hal tertentu, kebal senjata, tak mempan peluru sesaat. Ini wali apa? Syaitan. Dia terbang di udara, syaitan yang mengangkatnya. Adapun wali Allah SWT, ciri-cirinya beriman, bertakwa. Banyak orang sufi itu menganggap wali itu macam-macam. Orang gila dianggap wali. Ya, yang tak genah-genah, rambut urak-urakan, tak pakai baju, karena kakeknya adalah kiai, maka dia dianggap wali. Gus Fulan. Tak pakai baju, merokok. Ya, bagaikan orang gila tapi dianggap wali. Itu dalam keyakinan kaum sufi. Ya. Kalau sudah gila, sempurnalah kewaliannya. Itulah wali sejati. Kalau masih setengah gila, belum wali kali dia. Adapun orang-orang Ahlussunnah Jamaah mengatakan wali itu setiap orang beriman, bertakwa. Dia wali Allah Subhanahu wa taala, dia juga wali menjadi orang-orang beriman lainnya. Makna wali bagi orang beriman lainnya, dia menjaga orang-orang beriman lainnya, memelihara mereka, membantu mereka, ya, membela mereka. Inilah makna wali. Jadi wali bisa bermakna Allah, bisa bermakna hamba. Ya, Allah wali bagi orang-orang beriman. Orang-orang beriman wali Allah. Ya, orang-orang kafir wali syaitan. Syaitan menjadi wali mereka. Mereka menjadi wali bagi syaitan. Setelah Syekh Muhammad Syekh Abdul Razak hafizahullah menyebutkan tentang jalan mendapatkan perwalian daripada Allah dengan iman dan takwa dalam ayat, maka beliau sebutkan berikutnya hadis. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW, Allah berfirman, adalah hadis ilahi qudsi, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, aku telah permaklumkan perang dengannya. Ini ancaman bagi orang-orang yang memusuhi wali Allah di bumi ini. Allah akan memeranginya. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, sesungguhnya Allah akan membela orang-orang beriman. Kafallahu al-mu'minina al-qital, cukuplah Allah yang memerangi musuh-musuh orang beriman. Pada peristiwa perang Ahzab, siapa yang membuat kaum kafirin Quraisy dan sekutunya tunggang langgang lari pulang ke rumah mereka masing-masing? Allah kirimkan angin yang begitu kencangnya sehingga tak mampu berdiri tenda, telangkup segala macam periuk, kuali, baskom, dingin bersangatan. Akhirnya mereka pulang, tak mereka mampu menguasai kaum muslimin. Allah sebutkan hal ini dalam kitabnya, kata Allah, wa kafallahul mu'minina al-qital, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang memerangi musuh orang-orang beriman. Ini menunjukkan para sahabat adalah wali-wali Allah. Allah melindungi mereka daripada makar musuh-musuh mereka. Bantahan kepada kaum Rafidhah yang mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah. Ya. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, sungguhnya Allah yang membela orang-orang beriman. Dalam Al-Quran, dalam hadis, barang siapa yang memerangi waliku, maka aku telah permaklumkan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih.
Kemudian dijabarkan oleh Allah bagaimana cara agar menjadi walinya. Menjadi wali Allah tak harus bersuluk, bertarikat, ya, berzikir berpuluh ribu. Akhirnya menjadi gila. Bagian orang demikian, ya, gila mencari karamat, akhirnya gila benaran. Sebagian orang beribadah cari karamat, maka inilah jalannya untuk mendapatkan perwalian Allah. Kata Rasulullah, Allah berfirman, tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu perkara yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara kewajiban yang aku wajibkan atasnya. Kalau kau mau jadi wali Allah, yang paling dicintai Allah daripadamu adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban. Itu syarat pertama mutlak untuk menjadi wali Allah. Enak menjadi wali Allah, ini Allah mudahkan. Andai kata banyakkan syarat-syaratnya, menjadi wali Allah harus lebih dahulu menjadi orang kaya, binasalah orang-orang miskin. Menjadi wali Allah harus penguasa, binasalah orang-orang yang tak berkuasa. Semua bisa menjadi wali Allah dengan segala macam bentuk lapisan, tingkatan ekonomi. Mereka bisa menjadi wali Allah. Jalan pertama adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban, dan inilah yang paling dicintai Allah dari segala sesuatu yang kita lakukan. Jalan pertama, kata Rasulullah, berkata Allah, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Sesungguhnya hambaku terus-menerus berupaya semakin mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah yang aku sunnahkan. Hatta uhibbah, hingga akhirnya aku pun mencintainya. Syarat mendapatkan wali, pertama mengerjakan kewajiban. Syarat mendapatkan wali yang dicintai Allah, mengerjakan amalan-amalan sunnah. Fa idza ahbabtuhu, inilah konsekuensi perwalian Allah. Jika Allah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengaran yang dia mendengarkan denganku. Terkontrolnya semua anggota tubuh dengan taufik Allah, sehingga telinganya hanya mendengar apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku menjadi penglihatan yang dia denganku melihat. Pandangan matanya pun terjaga dengan taufik Allah. Wa yadahu allati yabtishu biha, jadilah aku tangannya yang dia denganku menyentuh, memegang, beraktivitas. Tangannya terjaga daripada yang haram. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku menjadi kaki yang dengannya dia berjalan. Kakinya terjaga hanya dengan taufik Allah, tak melangkah kecuali kepada apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi wali yang telah mendapatkan apa tadi? Cintaan Allah Subhanahu wa taala. Terjaga seluruh anggota tubuhnya. Ustaz, kadang-kadang tergelincir kami dalam perbuatan maksiat. Mata ini mandang haram, telinga mendengar yang haram. Jawabannya, ketika itu berkurang wilayatullah atasmu karena kemaksiatanmu. Ya, andai kata kuat keperwalian Allah kepadamu, Allah akan jaga telingamu, jaga matamu, dan akan menjadi kuat perwaliannya kepadamu ketika engkau kuat berupaya untuk mencari keridhaannya dengan mengerjakan kewajiban dan dengan mengerjakan apa-apa yang dia cintai daripada perkara-perkara sunnah. Semakin tinggi tingkat pengamalan seseorang terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi juga tingkat perwalian Allah kepadanya. Konsekuensi berikutnya, wa in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia telah menjadi wali Allah, yang mencintai Allah, dipelihara semua anggota tubuhnya daripada maksiat, Allah berjanji akan memberikan apa yang dia minta.
Wala in ista'adani, apabila dia meminta segala macam bentuk kebaikan, Allah berikan. Wala in ista'adha bi la'uidzanna, apabila dia berlindung kepada Allah daripada segala macam keburukan, Allah akan lindungi dia. Hidup ini hanyalah mencari dua hal. Pertama, ya, mendatangkan segala macam bentuk kebaikan. Kedua, menjauhi segala macam bentuk kejelekan. Maka inilah hakikat wali dalam Islam. Ya. Jadi Ustaz, berarti bukan hanya wali songo. Bukan hanya wali songo. Semua orang-orang beriman, bertakwa, dia wali Allah SWT. Semakin banyak perbuatan-perbuatan sunnahnya, semakin tinggi perwalian Allah kepadanya. Sehingga Allah menjaga semua anggota tubuhnya dari segala macam bentuk maksiat. Sehingga Allah kabulkan keinginan-keinginannya, jauhkan daripada segala keburukan-keburukan yang dia berlindung daripadanya. Naam. Ya, syarat berikutnya untuk mendapatkan jalan menjadi wali Allah, mengikuti jejak Rasulnya. Yang menyelisih Rasul itu bukan wali Allah, itu wali siapa? Syaitan. Ngakunya wali Allah, bisa terbang, keris dia buat terbang-terbang, tak mempan dibacok, tapi tak salat. Ya, Jumat dia hilang. Kemana dia? Ke Mekah salatnya, padahal dikurungnya di kamar dirinya. Ini bukan wali Allah, ini wali syaitan. Dan wali ini bertingkat-tingkat. Wa afdalu awliyaillahi hum anbiya'uh. Wali yang paling utama dari seluruh makhluk adalah para nabi-nabi Allah SWT. Wa afdalu anbiya'ihimul mursalun, dan diantara para nabi-nabi tersebut yang paling utama menjadi wali Allah adalah para rasul-rasulnya. Karena tak sama nabi dengan rasul. Setiap rasul pasti dia nabi, tapi tak semua nabi dia rasul. Khidir itu nabi menurut pendapat yang paling sahih, tapi dia bukan rasul. Yusha bin Nun juga seorang nabi, tapi dia bukan rasul. Wa afdalul mursalin, dan diantara rasul itu yang paling utama menjadi wali Allah, hum ulul azmi, mereka lah yang disebut dengan ulul azmi. Ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalu ulul azmi nabiyuna Muhammadin khatamun nabiyyin. Sebaik-baik ulul azmi itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad, penutup para nabi. Dialah pemimpin seluruh rasul. Wa sayyidu waladi Adam ajma'in, pemimpin untuk semua anak Adam. Wa qad ja'alahu Allahul fariqa baina awliyaihi wa baina a'da'ihi. Maka dengan nabi inilah kita bisa membedakan, dengan perantara nabi kita bisa membedakan mana wali-wali Allah, mana wali-wali musuh-musuh Allah. Fala yakunu waliyan lillah illa man amana bih wa bima ja'a bi wa bima ja'a bihi. Tak akan pernah ada seorang menjadi wali kecuali jika dia beriman dengan Rasulullah, mengimani apa yang dia bawa, wattaba'ahu zahiran wa batinan, mengikuti nabi zahir dan batin dalam segala hal, bukan hanya gerak-geriknya saja, tapi segala sesuatu yang sifatnya amal-amal hati yang Rasulullah SAW contohkan, dia ikuti. Zahiran wa batinan, akidahnya akidah Nabi, ya, ibadahnya ibadah Nabi, muamalahnya muamalah Nabi, akhlaknya akhlak Nabi, maka dia mengikuti Nabi zahir dan batin. Wa man idda'a mahabbatallahi wa wilayatahu, barang siapa yang mengklaim dia wali Allah, dicintai Allah, wa huwa lam yattabi'hu, tapi tidak mengikuti Nabi, falaysa min awliyaillah, maka dia bukan wali Allah. Bal man khalafahu kana min a'daillah. Siapapun yang menyelisih Nabi, dia adalah merupakan musuh Allah, wa awliya'i syaitan, dan dialah wali-wali syaitan. Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, sekiranya kalian mengaku cinta Allah,
Ikuti aku, Allah akan mencintai kalian. Fabayyana fiha, maka Nabi menjelaskan dalam ayat ini, anna man ittaba'a ar-rasula fa innallaha yuhibbuh. Yang mengikuti Rasul maka Allah akan mencintainya. Man idda'a mahabbatallah wa lam yattabi'ir rasula, yang mengklaim cinta kepada Allah tapi tak mengikuti Rasul, falaysa min awliya'illah, dia bukan wali Allah, tapi dia adalah wali syaitan, wali hawa nafsunya. Katsirun minan nas, banyak orang-orang man yadhunnu fi nafsihi an aw fi ghairi annahu min awliya'illah. Banyak orang-orang yang mengklaim dirinya wali atau mengklaim orang lain si fulan alan itu wali. Abdul Qadir Jilani waliullah, si fulan waliullah, si fulan waliullah, aku ini wali Allah. Kenapa? Karena aku tak mempan senjata tajam. Karena aku bisa makan kaca. Wali Allah mana makan kaca? Wali Allah makan kacang. Mentang-mentang bisa makan kacang dibilangnya dia wali Allah. Wali Allah tak ada yang aneh-aneh makan kacang, makan kaca. Ini wali syaitan. Syekh Ibrahim bisa makan kaca? Kacang nggak bisa. Kacang bisa ya. Subhanallah. Ada makan silet ya. Allahu Akbar. Silet dimakannya. Ini wali syaitan. Orang beriman makan yang baik-baik. Makan apel, makan anggur, bukan makan silet, makan kaca. Subhanallah. Ya, orang beriman tak mau menyakiti diri. Bacok-bacok itu bukan ciri-ciri orang beriman tuh. Itu wali syaitan. Ya. Jelas-jelas Nabi itu Sayyidul Aulia, pemimpin para wali, terluka pada perang Uhud, berdarah. Ada pula kawan bilang dia wali karena dia tak mempan senjata tajam. Wali syaitan. Wa huwa fi haqiqatil amri laysa min awliya'ih. Jika dilihat ditilik, dia bukan wali Allah, hanya klaiman dirinya atau dikira orang dia wali. Ya. Bahkan kuburan-kuburan dianggap wali yang terkubur dalamnya, padahal dalamnya kucing. Berebut di Yaman sana, dua suku besar. Karena adanya di sana makam yang dikeramatkan. Menjadi situs datangnya orang-orang berbondong-bondong, berebut, hampir berperang. Akhirnya mereka damai, udahlah kita pindahkan di tengah-tengah. Supaya sama-sama kita dapat berkah wali Allah ini. Dibongkarlah makam, dalamnya tak ada apapun juga. Wali Allah yang hilang. Ini agama sufi ini. Kalau sunnah tak seperti ini cara beragamanya. Allahu Akbar. Agama mereka lekat dengan kuburan. Ya. Maka banyak yang mengklaim dia wali Allah, atau murid-muridnya mengklaim itu guru kami wali Allah tuh. Ya, kenapa ketika hujan tak basah dia? Karena pakai payung. Fal yahudu wan nasara, kaum Yahudi, kaum Nasara yad'una annahum awliyaullah wa hibba'u. Mereka mengklaim mereka wali-wali Allah. Mereka mengklaim kekasih-kekasih Allah. Wa annahu lan yadkhul jannata illa man kana minhum. Orang Yahudi dan Nasara mengklaim hanya mereka yang masuk surga. Wa musyrikul Arab, orang-orang musyrik Arab yad'una annahum ahlullah. Mereka mengklaim juga mereka lah wali-wali Allah. Lisuknahum Makkah, karena mereka tinggal di kota Makkah, rumah Allah. Kamilah wali Allah karena kami tinggal di sekitaran rumah Allah. Lisuknahum Makkah wa mujawaratahum al-bait. Karena mereka merasa bertetangga dengan Ka'bah. Padahal wahum yasudduna 'anil Masjidil Haram. Mereka yang menghalangi orang datang ke Masjidil Haram. Ada peristiwa Sulhul Hudaybiyah, mereka halangi kaum muslimin datang ke Masjidil Haram. Padahal sepanjang zaman tak boleh dihalangi orang mau ke Mekah datang. Wa ma kanu awliya'ahu, padahal mereka bukanlah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bukan pula wali-wali bagi rumah Allah. In awliya'uhu illal muttaqun. Wali-wali yang berhak menjaga rumah Allah adalah orang yang bertakwa, bukan seperti mereka. Wa kadzalika al-malahidatu minal qailina bi wahdatil wujud. Demikian juga mengklaim sebagai wali al-malahidah, orang-orang yang mulhid, yang menyimpang jauh
yang mereka mengakui biwahdatil wujud, seluruh wujudnya adalah hakikatnya Tuhan. Atau innallaha halun fi khalqi, yang mengklaim Allah itu bisa menyatu dengan makhluknya. Atau muttahidun bihim, ya, merasuki makhluknya atau menyatu dengan makhluknya. Kata mereka, kami ini wali Allah. Kenapa? Udah menyatu dengan Allah. Sebagaimana Al-Hallaj berkata, Hallaj, ma fil jubbati illallah, dalam baju ini tak ada kecuali Allah. Hallaj itu yang memiliki pemahaman al-hulul, Allah menyatu dengan dirinya. Ini pemahaman Hallaj. Lebih ekstrim lagi pemahaman Ibnu Arabi, Ibnu Farud, yang mengatakan semua yang ada di jagat raya ini dialah Allah. Subhanallah. Dialah zat yang hakiki, seluruhnya bukanlah ya apapun juga kecuali dialah Allah. Ini paham wahdatul wujud. Mereka mengklaim Ibnu Arabi itulah wali Allah. Mereka mengklaim ya Al-Hallaj itulah wali Allah. Karena telah menyatu, telah mampu menyatu dengan Tuhan. Emangnya Tuhan apa bagi mereka? Subhanallah. Wa innahum anna hadza ghayatut tahqiq wal wilayah lillah. Kata mereka, inilah dia inti daripada wali Allah. Derajat tertinggi daripada wali Allah adalah menyatu dengan Allah. Jadilah dia dengan Allah tak lagi bisa dibeda-bedakan. Ini akidah kaum Nasara yang mengatakan Isa menitis padanya apa? Allah. Hakikat sufi itu adalah gabungan daripada berbagai macam agama. Karena mereka Isa ini zatnya Isa tapi hakikatnya Allah. Orang sufi mengatakan Muhammad itu zatnya Muhammad, hakikatnya Allah. Bagaimana pemahaman Al-Jili, teori al-insanul kamil, seorang sufi katanya manusia sempurna itu Muhammad, zahirnya Muhammad, hakikatnya Allah. Ngeri kali ya, bahaya. Untunglah antum tak tersesat, alhamdulillah. Kajian antum ini lurus-lurus saja. Tak ada di sini keluar jadi Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa huwa fil haqiqati ghayatul ilhad wat ta'til wal adawa lillah. Hakikatnya inilah sebenarnya ya kezaliman ilhad yang tertinggi, menafikan Allah Subhanahu wa taala, memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata beliau, falaysa kullu man idda'al wilayata, bukan setiap orang yang mengklaim wali wa tadhahara biha, menampakkan dirinya seolah-olah wali, yu'addu waliyan, sah dianggap sebagai wali. Bukan semua yang ngaku dikatakan dia wali. Fa auliya'uhu humul mu'minun. Hakikat wali Allah adalah setiap orang-orang mukmin, al-muttaqun, yang bertakwa, al-muhafizuna 'alal fara'idi wal wajibat, yang menjaga semua perkara-perkara yang Allah wajibkan, yang Allah fardukan, wal mujanibuna lil kabair, yang menjauhi dosa-dosa besar, wal muharramat, apa-apa yang Allah haramkan. Sebagian wali-wali yang dianggap wali bagi sufi itu ada yang homonya dan billah. Subhanallah, nampaknya anak-anak yang ganteng-ganteng, dia cium bibirnya, dia katakan, ya ma khal subhanaka ma khalaqta hadza batila. Diciuminya anak-anak orang cantik-cantik itu, dia katakan subhanaka, maha suci engkau Tuhan, ma khalaqta hadza batila, engkau ciptakan sia-sia. Ya, dan ini wali bagi mereka. Adapun wali Allah, mereka menjauhi dosa-dosa besar. Subhanallah. Menjauhi hal yang Allah haramkan. Mana ada wali Allah merokok? Itu tak ada ceritanya wali Allah. Bahayalah untuk merokok ini. Cepat-cepat tinggalkan. Kalau menjadi wali Allah. Saya Ibrahim merokok. Alhamdulillah enggak. Ya. Walajitani bil wa man tadhahara bil wilayah wa da'aha wa la yu'addil faraid. Barang siapa yang mengklaim sebagai wali tapi tak mengerjakan apa yang Allah wajibkan, walajitani bil maharim, tak menjauhi apa yang Allah haramkan, bal qad ya'ti bima yunaqidhu dzalika, bahkan terkadang dia melakukan hal-hal yang membatalkan ya perwaliannya, atau yaz'umu suqut at-takalif,
bahkan terkadang sebagian mereka menganggap telah gugur bagi mereka semua kewajiban, tak wajib lagi salat karena sudah sampai ma'rifat anhu au nahwu dzalik, dan yang lain-lainnya min masaliki ahli al-inhilal. Ini adalah jalan orang-orang yang menyimpang, wa taraiqi ahli az-zaighi wad dhalal, jalan orang-orang yang tersesat. Bahwa fil haqiqati waliyun, memang benar dia adalah seorang wali, tapi lisyaitan, walinya syaitan. Walaysa min ahli wilayatillahi fi syai', bukan wali Allah sedikit jua pun. Fa ahlu wilayatillah hum man saluhat a'maluhum. Maka wali-wali Allah itu mereka lah yang amalannya baik, bi ta'atihi, senantiasa taat kepada Allah, ya, wazdanat awqatuhum bi ibadatih, yang memenuhi waktu-waktu mereka dengan beribadah kepada Allah. Allah berfirman, inna waliyallah, sungguhnya waliku itu bagi orang-orang beriman Allah. Alladzi nazal kitab, dialah Allah waliku yang telah menurunkan Alkitab. Wa huwa yatawalla salihin, dan dia pula akan menjadi wali penolong bagi hamba-hambanya yang saleh. Nikmat punya Tuhan sebagai wali kita, subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin.